Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Daryl Wirachandra dan di sini saya dari kelas 11 Bisnis Retail 1 dan di sini saya dari absen 12. Dan pada dalam video kali ini juga di sini nih saya mau menjelaskan seputar dari apa yang telah saya dari kemarin juga buat, yaitu mengenai apa poster yang telah saya coba kembangkan dan juga coba saya kreasikan mengenai poster saya itu sendiri. Dan teruntuk dalam poster saya itu sendiri, di situ saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah tentang kependudukan Jepang di Indonesia pada periode tahun dari tahun 1942 hingga pada tahun 1945, dan dimulai dari latar belakang proses masuknya hingga akhir kependudukannya. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama, tentunya dari penjelasan yang pertama, yaitu latar belakang serta Perang Pasifik. Dan pendudukan Jepang Indonesia itu tidak lepas dari namanya itu Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya, yang dimana itu berlangsung sekitar dari benar sekali dari tanggal 7 Desember 1941 hingga sampai pada tanggal 14 Agustus 1945. Dan sekitar juga nih pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang itu sudah mulai menyerang pangkalan-pangkalan angkatan lautnya Amerika Serikat di Pearl Harbor yang ada di Hawaii. Dan pada esok harinya juga tuh, pada tanggal 8 Desember 1941, AS atau Amerika Serikat itu dia sudah mulai menyatakan yang namanya itu perang kepada Jepang itu sendiri. Dan Jepang sudah mulai merasa bahwa menganggap dirinya itu sebagai bangsa yang unggul di Asia, sangat maju dalam industri maupun juga teknologinya. Dan juga mereka juga bisa menganut namanya itu juga chauvinisme, yaitu namanya rasa nasionalisme yang secara berlebihan intinya. Dan tujuan utamanya itu sendiri yaitu gunanya mencari namanya itu daerah baru sebagai pemasok sumber daya industri untuk mendukung perang itu sendiri. Dan di sini saya akan melanjutkan ke penjelasan yang kedua, yaitu mengapa sih Jepang itu memilih Indonesia sebagai bahan perangnya. Kalau dipikir-pikir ya, Indonesia itu dipilih Jepang itu dikarenakan dia sudah memiliki ada 4 alasan utamanya. Dan dari 4 alasan utamanya itu sendiri, yakni yang pertama, dikarenakan letak strategis di mana dia berada di jalur pelayaran perdagangan internasional. Dan yang kedua, kepentingan militer. Dan itu cocok sekali jadi pangkalan untuk menyerbu Australia dan juga kepulauan-kepulauan Pasifik yang ada di situ. Dan yang ketiga, Indonesia itu namanya itu dia kaya namanya kan hasil bumi dan juga tambang atau sumber daya alam atau SDA. Bahkan seperti kayak minyak karet, besi, timah, bahkan minyak-minyak yang lain itu sangat penting untuk menjadi pemasok mesin perang Jepang pada masanya. Dan itulah sebabnya kenapa sih Jepang itu memang tujuan targetnya itu selalu diutamakan dia sering mengarahkan tujuannya itu ke arah SDM, bahkan juga SDA. Tapi kalau dipikir-pikir emang agak lebih menonjol ke SDA-nya ya, atau sumber daya alam yang ada di Indonesia, dikarenakan sumber daya alam di Indonesia itu benar-benar melimpah sekali teman-teman. Dan teruntuk yang keempat, alasannya penduduknya itu yang sangatlah banyak. Ini adalah SDM atau sumber daya masyarakat. Dan disitulah Jepang bisa dimobilisasikan ke medan Perang Pasifik itu sendiri. Dan di sini saya akan lanjutkan lagi nih untuk penjelasan yang ketiga, yaitu proses masuknya Jepang itu ke Indonesia atau garis waktunya itu sendiri. Dan strategi Jepang menguasai daerah kaya minyak bumi terlebih dahulu. Dan di sini ada berbagai penjelasan atau spesifikasi yang menjelaskan banyaknya tanggal-tanggal dia berprogres masuknya Jepang ke Indonesia atau garis waktunya dia itu sendiri sampai dia benar-benar berkunjung ke seluruh daerah yang ada di situ.
Dan yang pertama, pada bulan Januari tahun 1942, Jepang sudah masuk namanya itu melalui Ambon. Nah, dan di situ sudah mulai namanya itu menguasai di seluruh daerah-daerah yang ada di Maluku itu sendiri. Dan selanjutnya, ya benar sekali, pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang sudah mulai menguasai daerah-daerah yang ada di Tarakan. Dan ada lagi, tidak sampai di sini habisnya. Di sini saya akan terus menjelaskan. Dan terontok yang selanjutnya itu pada tanggal 23 Januari 1942. Di situ Jepang sudah mulai menduduki seluruh kawasan yang ada di Balikpapan, dan disitulah Balikpapan itu mulai dikenal sebagai daerah yang dikuasai oleh Jepang pada masanya. Dan kalau dari Balikpapan itu sendiri kita pikir tuh ya kan, di Balikpapan itu memangnya Jepang tuh masa di mana aja. Nah, kalau yang berdasarkan saya tahu ya, yang saya tahu itu kalau di Balikpapan, bekas-bekas Jepang dia nguasain di Balikpapan itu, yang saya tahu tuh di daerah Gunung Dups. Itu bekas-bekasnya terasa kental sekali pada zaman-zaman itu sendiri. Saya berpikir juga atau berspekulasi juga kepada diri saya sendiri, kalau setelah semenjak kejadian perang tersebut mulai banyak dikaitkan dengan hal-hal yang berbau dengan mistis. Tapi itu kemungkinan hanya omongan palsu dari sebagian orang-orang saja yang tinggal di daerah situ. Saya juga kurang tahu. Itu yang baru saya tahu ya, soal yang di Balikpapan. Dan setelah di Balikpapan, akhirnya Jepang dia berhasil tuh namanya menduduki di daerah Sulawesi Selatan. Dan setelah itu juga pada tanggal 29 Januari 1942, Jepang sudah mulai menduduki sekaligus juga menguasai di daerah Pontianak. Dan disitulah Jepang sudah mulai menargetkan apa tujuan maupun misi-misinya untuk bisa namanya itu menghancurkan daerah-daerah yang ada di Pontianak tersebut. Sebentar teman-teman ya. Setelah itu juga pada tanggal 3 Februari 1942, di mana di situ Jepang juga sudah mulai menguasai di sekitaran daerah Samarinda, dan di situ Jepang juga sudah ibaratnya menguasai seluruh daerah sampai ke pelosok-pelosok daerah yang ada di seluruh daerah yang ada di Samarinda maupun di mana-mana intinya yang ada di daerah Samarinda. Dan disitulah Samarinda sudah mulai jatuh di tangannya Jepang. Gak hanya sampai di situ saja, masih banyak berprogresnya intinya. Masih banyak tanggal-tanggal lain. Lalu pada tanggal 10 Februari 1942, dan akhirnya di situ Jepang juga sudah mulai menguasai di daerah Banjarmasin. Banjarmasin pun juga sudah dikuasai oleh Jepang pada itu juga. Pada saat itu juga, pada tanggal itu juga, pada tahun itu juga. Dan Banjarmasin pun juga sudah mulai dikuasai oleh Jepang dan sudah mulai dilenyapkan oleh Jepang. Dan akhirnya pada tanggal 14 Februari 1942 itu pasukan payung yang sudah dimisikan oleh daerah-daerah Jepang atau tentara-tentara Jepang ya, itu sudah mulai dikerahkan untuk bisa diterjunkan di daerah Palembang pada saat itu juga. Dan saat terjun payung itu sendiri, kemungkinan besar tentara-tentara Jepang yang mulai diterjun payungkan ke daerah Palembang itu sendiri guna untuk apa? Guna untuk menghancurkan daerah Palembang sampai seluruh daerah tersebut itu lenyap, sampai seluruh SDM atau sumber daya manusia itu sendiri sudah benar-benar habis tak tersisa, sampai juga SDA sumber daya alamnya benar-benar habis tak tersisa juga. Seluruh banyak sekali ya, Jepang itu menguasai seluruh yang ada di daerah Indonesia saat itu juga.
Dan akhirnya pada tanggal 1 Maret 1942, di mana tuh Jepang sudah mulai mendarat dianya di 3 tempat yang ada di Pulau Jawa, yakni ada apa aja tuh kira-kira 3 pulaunya itu sendiri, yang dimana Jepang tuh sudah mulai mendarat di 3 pulau itu sendiri. Yang pertama, pertama ada Teluk Banten, itu Jepang sudah mendarat di pulau itu, dan dimana di Teluk Banten sendiri itu dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Jenderal Imamura. Dan pada pulau yang kedua, Jepang sudah mulai mendarat lagi nih di pulau yang baru, yaitu Eretan Wetan, atau ada di daerah Indramayu. Dan pada saat juga, saat Jepang sudah mulai mendarat di pulau itu, ia dipimpin oleh seorang kolonel yang bernama Kolonel Tonisori. Dan lalu saat Jepang sudah mulai dianya mengkuasai akhirnya pulau yang ketiga atau pulau yang terakhir, ia akhirnya datang tuh ke salah satu pulau yang terakhir, yakni dia sudah mendarat di Klaten yang ada di Jawa Tengah. Dan pada saat itu juga, atau Jepang sudah mulai mendarat di pulau yang ketiga kalinya ini, saat itu juga, saat dia mendarat di Klaten, itu dipimpin oleh seorang jenderal atau Maijen. Kalau saya pikir-pikir, itu kemungkinan besar yang saya tahu itu namanya Maijen Tsuchihashi ya, seperti itu. Dan lalu pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia atau Jakarta sudah mulai dikuasai oleh Jepang saat itu juga, oleh tentara-tentara Jepang, oleh seluruh tentara-tentara yang gunanya adalah mengintimidasi seluruh warga-warga yang ada di Batavia pada saat itu juga. Dan lalu bukan hanya Batavia saja yang dikuasai, Bogor juga dikuasai, bahkan kota-kota yang lain ikut tumbang pada saat itu juga. Dan akhirnya pada tanggal 5 Maret 1942, baik Batavia, Bogor, maupun kota-kota yang lain itu juga ikut lenyap atau ikut hancur. Dan pada puncaknya, pada tanggal 8 Maret 1942, di situ Belanda sudah mulai menyerang tanpa syarat yang dalam. Perjanjian di Kalijati di Subang, dan Jepang sudah diwakili Letjen Imamura Belanda, yang dimana diwakili oleh Letjen Terporten. Dan di situ saya akan menjelaskan lagi ya, teruntuk penjelasan yang keempat itu mengenai kebijakan maupun juga penderitaan rakyat pada saat itu. Selama kependudukan rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangatlah berat, seperti kerja rodi nantinya ya, seperti Romusa, kerja paksa tanpa upah, kondisi berat, terus banyak juga yang sudah tewas atau meninggal dunia pada saat itu juga. Lalu juga ada kekurangan bahan makanan, yang dimana itu bisa menyebabkan namanya itu pada daerah-daerah itu sendiri juga menyebabkan kelaparan di seluruh tempat maupun di mana-mana itu kelaparan saat itu juga. Dan pembatasan kebebasan dan juga sensor yang sangatlah ketat. Dan serta pada masa zaman itulah perekonomian di Indonesia sudah sangat-sangatlah hancur, dan rakyat-rakyat yang sudah dimulai dipaksakan untuk mendukung perang Jepang pada saat itu juga. Dan teruntuk penjelasan yang kelima, di sini juga saya akan jelaskan nih, teruntuk penjelasan kelima, yaitu akhir dari kependudukan Jepang itu sendiri. Sebelum nantinya saya akan menjelaskan di kesimpulan akhir yang akan saya jelaskan. Dan dimulai pada tahun 1943 hingga pada tahun 1944, di mana Jepang sudah mulai mengalami kekalahan di semua medan perangnya. Dan lalu pada bulan Februari tahun 1945, Pulau Iwo Jima atau wilayah Jepang itu sudah mulai direbut oleh kemungkinan besar tentara-tentara sekutu yang ada di situ, kemungkinan besar.
Lalu pukulan telak pun datang pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom atom pun akhirnya jatuh di Hiroshima. Dan akhirnya tanggal 9 Agustus 1945 bom atom mulai dijatuhkan di Nagasaki. Dan serta juga ada pada tanggal 14 Agustus 1945 di mana Jepang akhirnya dia sudah mulai menyerah. Lalu dia sudah ibaratnya ingin pasrahkan diri juga bahwa dia akan menyerah kepada sekutu-sekutunya. Dan akhirnya perang Pasifik akhirnya pun berakhir. Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang akan saya jelaskan. Kesimpulannya, pendudukan Jepang membawa penderitaan luar biasa, romusa, kelaparan, penyiksaan yang sangatlah keji, dan juga kehilangan kebebasan. Namun juga di tengah kesengsaraan itu juga sendiri timbullah namanya kesadaran baru. Penindasan kejam justru memicu semangat rasa nasionalisme dan juga rasa persatuan bangsa. Dan juga setelah Jepang menyerah, terjadilah namanya kekosongan kekuasaan. Para pemimpin nasionalis dengan cepat memanfaatkan momen ini. Dari penindasan, rakyat Indonesia justru bangkit menuju kemerdekaan. Kependudukan Jepang menjadi jalan pahit menuju proklamasi atau kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan itulah penjelasan-penjelasan yang dapat saya sampaikan. Dan adapun penjelasan yang dapat saya ambil, saya mikir dulu nih. Ternyata penjelasannya sepanjang itu ya. Memang Jepang itu benar-benar tahap bertahap mulai menyerang seluruh daerah yang ada di Indonesia ini. Sungguh panjang sekali progresnya. Di sini saya lanjutkan untuk pelajaran dapat saya ambil atau pelajaran dapat diambil buat kita semua. Dengan mempelajari namanya penderitaan masa lalu, kita bertekad untuk bisa menjaga kedaulatan bangsa, menghormati hak asasi manusia, dan menolak segala bentuk penjajahan maupun penindasan dalam bentuk apapun itu. Dan jangan sampailah sejarah kelam itu terulang kembali. Dan adapun yang saya ingin ucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya. Ya, ada juga yang ingin saya sampaikan juga buat kalian semua mengenai akhir dari cerita singkat. Bukan cerita singkat ini namanya ya, cerita panjang sekali. Dan itu pun materi yang dapat saya sampaikan mengenai pendudukan Jepang Indonesia. Dan dimana semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan di sini saya Dara Lura Chandra mengucapkan terima kasih banyak. Semoga dari video ini sendiri bisa berguna buat kalian juga. Dan terima kasih buat kalian semua udah bisa menonton video saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.